Langit Yogyakarta siang itu berwarna biru muda, lembut seperti kain batik yang baru dijemur di halaman. Jam di Menara Malioboro berdentang pelan menandakan pukul 11:45. Angin musim kemarau berembus dari arah utara, membawa aroma bunga melati yang ditanam di taman depan gedung Taman Aruna. Hari itu, 20 Agustus tahun 2024, seharusnya menjadi hari paling bahagia bagi Maya Rahayu dan Arga Wiranata, dua jiwa yang akan bersatu dalam janji suci pernikahan. Di dalam gedung yang berhias ratusan bunga putih dan lampu gantung kristal, suasana dipenuhi tawa, doa, dan harapan. Musik gamelan mengalun lembut, mengiringi langkah pelan sang pengantin perempuan yang anggun dengan kebaya putih berhias payet perak. Di sampingnya, Arga berdiri tegap, mengenakan beskap hitam dan belangkon yang menambah wibawa wajahnya. Tangannya bergetar sedikit saat menggenggam tangan Maya, bukan karena gugup, tapi karena rasa syukur yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Di antara para tamu, Ibu Maya menahan air mata haru, sementara ayahnya menunduk, berdoa agar rumah tangga putrinya langgeng. Seperti doa orang tua di setiap upacara adat Jawa, semua berjalan sempurna sampai saat itu. Ketika prosesi pemotongan kue hampir dimulai, lampu di panggung tiba-tiba meredup. Di layar besar di belakang pelaminan, gambar berganti dengan cepat. Suara tawa mendadak terhenti. Musik gamelan berhenti, seolah mengerti ada sesuatu yang salah. Dalam hitungan detik, suasana yang tadinya hangat berubah menjadi hening yang mencekam. Semua mata tertuju pada layar raksasa yang kini menampilkan sebuah video. Sebuah kamar hotel. Dua sosok terlihat di sana. Wajah perempuan itu jelas Maya, dan pria di sampingnya bukan Arga. Suara desahan terkejut bergema dari berbagai penjuru ruangan. Beberapa tamu menutup mulut, sebagian lain saling berpandangan dengan mata tak percaya. Di panggung, wajah Arga pucat, tubuhnya kaku. Ia menatap layar itu, seperti menatap mimpi buruk yang tiba-tiba menjadi nyata. Tangannya yang tadi menggenggam pisau kue mulai gemetar hebat. Maya berusaha menjelaskan sesuatu. Bibirnya bergerak, namun suaranya tak keluar. Dalam matanya ada ketakutan, ada rasa malu, dan juga kepedihan. Aku bisa jelaskan ga? Suaranya lirih, hampir tak terdengar di tengah desas-desus tamu yang mulai panik. Namun sebelum kata-kata itu selesai, sesuatu di dalam diri Arga seperti meledak. Ia menatap istrinya dengan pandangan kosong, pandangan yang sudah kehilangan arah. Dalam genggaman tangannya, gelas anggur pecah, serpihannya melukai telapak tangannya sendiri. Ia tidak sadar ketika darah mulai menetes ke lantai. Ia hanya tahu bahwa dunia yang ia percayai baru saja hancur. Suara kaca pecah terdengar keras, disusul jeritan panjang dari sisi kanan ruangan. Beberapa tamu berdiri, sebagian lain menunduk ketakutan. Musik berhenti total. Di tengah dekorasi bunga melati yang kini berjatuhan, tubuh Maya Rahayu terkulai di lantai, gaun pengantinnya berlumur warna merah. Arga berlutut di sampingnya, memegangi pecahan botol dengan tangan gemetar. Matanya kosong, napasnya berat. Tidak ada kata-kata, hanya tatapan hampa yang menyayat hati setiap orang yang melihatnya. Tangisan pecah dari berbagai sudut. Seorang ibu berteriak memanggil nama anaknya. Beberapa tamu berlari menuju pintu keluar. Sebagian lain terpaku di tempat. Di luar gedung, suara sirene mulai terdengar mendekat. Ambulans dan mobil polisi datang bersamaan. Dalam kekacauan itu, Komisaris Utama Damar Santosa melangkah masuk. Wajahnya tegas, namun matanya menyimpan luka lama yang tak pernah sembuh. Ia menatap ruangan yang kini berantakan. Lantai penuh pecahan kaca, bunga yang hancur, dan darah yang mengering di marmer putih. Amankan semua pintu keluar, katanya pelan tapi pasti. Tidak ada yang boleh meninggalkan gedung sebelum pemeriksaan. Suara langkah para petugas bergema di antara isak tangis. Di panggung, tubuh Maya telah diselimuti kain putih. Arga masih duduk di sana, menatapnya tanpa kata. Ketika seorang petugas menyentuh bahunya, ia hanya berbisik pelan. Aku tidak bermaksud membunuh. Aku hanya ingin dia tahu rasanya dikhianati. Ruangan itu kembali hening. Tidak ada yang berani bersuara. Komisaris Damar menatap pemuda di depannya, dan di balik pandangan kosong itu, ia melihat sesuatu yang dulu juga pernah ia rasakan, kehilangan yang lahir dari cinta, lalu berubah menjadi amarah. Angin siang bertiup pelan dari jendela terbuka,
membawa aroma bunga yang kini layu. Di luar gedung, langit Yogyakarta masih biru. Tapi di hati semua orang yang hadir di Taman Aruna, hari itu akan selamanya dikenang, bukan sebagai hari pernikahan, melainkan hari ketika cinta berubah menjadi luka. Malam menuruni Yogyakarta dengan perlahan. Di luar gedung Taman Aruna, lampu-lampu polisi masih berkelap-kelip, menciptakan bayangan biru yang menari di antara pepohonan trem besi. Udara terasa berat, lembab, dan penuh aroma anggur yang tumpah bercampur darah dan bunga layu. Suara tangis masih terdengar samar dari beberapa tamu yang belum diizinkan pulang. Di sisi gedung, Arga Wiranata duduk di kursi besi, tangannya diborgol. Bajunya berlumur noda merah, dan serpihan kaca masih menempel di telapak tangannya. Ia tidak menatap siapapun. Kepalanya tertunduk, matanya kosong seperti kehilangan seluruh cahaya hidup. Di hadapannya, Komisaris Utama Damar Santosa berdiri tegak dengan wajah muram. Ia sudah terlalu sering melihat wajah-wajah seperti itu, wajah orang yang kehilangan kendali karena cinta. Arga Wiranata, ujar Damar pelan. Apakah kamu sadar atas apa yang baru saja kamu lakukan? Arga tidak langsung menjawab. Bibirnya bergerak, tapi suaranya tenggelam dalam hembusan angin malam. Setelah beberapa detik, ia berbisik lirih. Aku tidak tahu lagi, Pak. Aku hanya ingin semuanya berhenti. Aku hanya ingin berhenti merasa sakit. Damar memandangnya dalam diam. Di matanya terpantul bayangan dirinya bertahun-tahun lalu, seorang pria muda yang juga kehilangan segalanya karena amarah orang lain. Ia menarik napas panjang, lalu memberi isyarat pada petugas di sampingnya. Bawa dia ke kantor. Pastikan tangan kirinya dirawat dulu. Dia butuh pengobatan sebelum pemeriksaan. Petugas mengangguk. Arga dibawa ke dalam mobil patroli yang menunggu di depan gedung. Sirene kembali meraung pelan, menjauh di antara kerumunan warga yang masih berusaha memahami apa yang baru saja terjadi di pesta pernikahan itu. Di dalam gedung, tim forensik mulai bekerja. Mereka mengambil foto setiap sudut ruangan, mengumpulkan serpihan kaca, dan menyegel sebuah USB hitam kecil yang masih tertancap di komputer operator. Komputer itu menjadi pusat perhatian, karena dari situlah video mengerikan itu muncul. Damar memperhatikan benda kecil itu lama sekali, sebelum berkata kepada asistennya, Ajun Komisaris Raffi, kita tidak boleh terburu-buru. Video ini bukan muncul tanpa maksud. Raffi mengangguk, mencatat setiap instruksi di buku catatannya. Pak, beberapa saksi mengatakan, ada seseorang yang memberikan USB itu pada operator sebelum acara dimulai. Tapi mereka tidak tahu siapa orangnya. Temukan dia, jawab Damar singkat. Dan pastikan semua tamu diperiksa sebelum pulang. Setiap detail kecil bisa berarti banyak. Di sudut ruangan, Ibu Maya, Nyi Rahayu, duduk terisak sambil menggenggam tangan putrinya yang kini terbaring kaku di atas lantai marmer. Air matanya jatuh satu persatu ke kain putih yang menutupi wajah Maya. Nak, kenapa begini jadinya? Bisiknya pelan. Tidak ada jawaban, hanya keheningan panjang yang menyayat. Damar berjalan mendekat, berdiri beberapa meter dari jasad itu. Ia menunduk hormat, lalu berkata lembut kepada petugas medis, tolong perlakukan tubuhnya dengan hati-hati. Dia bukan hanya korban, dia juga seseorang yang pernah dicintai. Petugas mengangguk dengan mata berkaca-kaca. Beberapa jam kemudian, di kantor kepolisian Yogyakarta, ruang interogasi tampak sepi dan dingin. Jam di dinding berdetak pelan, seolah menghitung waktu antara dosa dan penyesalan. Arga duduk menunduk, tangannya masih dibalut perban. Di depan meja kayu, Damar membuka map tebal berisi laporan sementara. Ia tidak langsung berbicara, hanya menatap lembaran foto di depannya. Foto pengantin, foto panggung, dan foto tubuh Maya yang tergeletak. Aku ingin tahu satu hal, ucap Damar akhirnya. Kenapa kamu lakukan itu? Apa yang membuatmu sampai kehilangan kendali seperti ini? Arga menatap lantai. Bahunya gemetar. Saya mendapat email malam sebelumnya. Ada video, Pak. Video Maya dengan lelaki lain. Saya tidak percaya. Tapi, ketika saya lihat berkali-kali, saya tidak bisa berhenti. Rasanya seperti pisau di dada. Dari siapa email itu dikirim? Tidak tahu. Akunnya tidak punya nama. Hanya kalimat pendek. Kebenaran selalu muncul bagi yang berani melihatnya. Lalu ada file video di bawahnya. Raffi, yang duduk di sudut ruangan,
menatap Damar dengan ekspresi kaget. Pesan seperti itu pasti punya maksud tersembunyi, Pak. Seolah-olah pengirim ingin Arga menonton. Damar mengangguk pelan. Dan dia menontonnya. Arga menatap kosong. Saya pikir kalau video itu muncul di depan semua orang, saya akan lega. Tapi, saya salah, Pak. Saya salah besar. Keheningan kembali turun ke ruangan. Hanya terdengar suara TikTok jam di dinding. Damar menutup mapnya perlahan dan berkata dengan suara berat, Arga, aku pernah melihat terlalu banyak orang yang membiarkan amarah menguasai cinta. Tidak ada yang menang di akhirnya. Tidak ada. Arga menunduk lebih dalam. Air matanya jatuh diam-diam ke atas meja. Damar bangkit dari kursinya. Mulai besok pagi, kita lacak sumber email itu. Semua yang berkaitan dengan video ini harus diperiksa. Aku ingin tahu siapa yang memicu tragedi ini. Raffi mencatat cepat. Baik, Pak. Saya akan minta bantuan dari tim kejahatan siber. Ketika Damar melangkah keluar dari ruang interogasi, malam Yogyakarta masih diselimuti kabut tipis. Di luar, langit tampak gelap. Hanya lampu jalan yang redup berkelip di kejauhan. Ia berhenti sejenak di tangga depan kantor, menatap ke arah utara ke arah gunung yang samar-samar terlihat di balik awan. Dalam hatinya suara lama kembali bergema. Cinta yang kehilangan arah bisa berubah menjadi pedang yang melukai semua orang, termasuk pemiliknya sendiri. Ia menyalakan sebatang rokok, tapi segera memadamkannya sebelum mengisap. Udara malam begitu berat. Di kejauhan, lonceng gereja berdentang 2 kali menandai tengah malam. Dan di dalam hati Komisaris Damar Santosa, ia tahu malam itu bukanlah akhir dari tragedi. Itu baru permulaan. Pagi di Yogyakarta datang dengan kabut tipis yang menggantung di udara. Jalan-jalan masih basah sisa hujan semalam. Di halaman kantor kepolisian kota, suara langkah kaki para petugas terdengar ritmis, tergesa namun teratur. Di ruangannya yang sederhana, Komisaris Utama Damar Santosa duduk dengan secangkir kopi hitam di tangan kanan dan seberkas laporan di tangan kiri. Matanya merah karena tak tidur semalaman. Tapi pikirannya tajam seperti pisau yang siap mengupas kebenaran dari kabut. Ajun Komisaris Raffi masuk membawa map biru. Pah, hasil sementara dari tim siber sudah keluar, katanya sambil meletakkan beberapa lembar print di atas meja. Damar meletakkan kopinya, menatap lembaran itu dengan seksama. Di sana tercatat, email dikirim pukul 21.47 malam, 19 Agustus, dari alamat jaringan publik warnet di Jalan Gejayan. Damar mengangguk pelan. Warnet Gejayan. Gumamnya, seolah nama itu menyimpan sesuatu. Ia menatap Raffi. Kita ke sana pagi ini juga. Aku ingin lihat siapa yang cukup nekat untuk menyalakan api di hari suci 2 orang. Mereka berdua berangkat dengan mobil dinas menuju arah utara. Jalan Gejayan masih sepi. Hanya beberapa mahasiswa yang lalu lalang dengan motor tua menuju kampus. Matahari mulai naik. Cahayanya menembus celah pepohonan flamboyan yang meneduhkan trotoar. Sekitar setengah jam kemudian, mereka berhenti di depan sebuah bangunan kecil bertuliskan Warnet Dwinet, buka 24 jam. Pemiliknya, seorang pria paruh baya bernama Pak Wito, terlihat gugup ketika melihat polisi datang. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Suaranya bergetar, matanya gelisah. Kami hanya ingin memeriksa data penggunaan komputer pada tanggal 19 malam. Ujar Damar tenang. Ada sesuatu yang penting terjadi di sana. Pak Wito mengangguk cepat, lalu berjalan ke belakang meja kasir, mengambil buku catatan pelanggan dan menunjuk ke layar monitor CCTV yang menua. Waktu itu memang agak ramai, Pak. Tapi, kalau rekaman masih ada, silakan dilihat. Raffi segera memutar rekaman kamera dari pukul 9 malam. Gambar agak buram, tapi cukup jelas memperlihatkan 6 orang duduk di bilik-bilik komputer. Detik demi detik berjalan. Damar menatap layar tanpa berkedip. Hingga pada menit ke-47, ia mengangkat tangan perlahan. Berhenti di situ, katanya pelan. Tampak seorang perempuan masuk ke ruangan. Ia mengenakan jaket panjang berwarna krem dan topi kecil menutupi sebagian wajahnya. Langkahnya tenang, nyaris tanpa suara. Ia duduk di bilik paling pojok, menyalakan komputer, lalu mulai mengetik cepat. Tangannya cekatan. Gerakannya yakin seperti seseorang yang sudah tahu persis apa yang harus dilakukan. 15 menit kemudian, ia menutup layar, mematikan komputer,
lalu pergi begitu saja tanpa berbicara dengan siapapun. Damar menyipitkan mata, perbesar gambarnya. Raffi memutar ulang dan memperbesar bagian wajahnya. Hasilnya tetap samar, kamera terlalu jauh. Tapi dari sorot matanya yang sekilas menatap ke arah kamera, Damar merasakan sesuatu yang aneh. Lihat cara dia menunduk, katanya pelan. Dia tahu kamera ada di sana, tapi dia tidak berusaha sembunyi. Seolah dia ingin meninggalkan jejak, tapi tidak cukup untuk dikenali. Raffi menelan ludah. Mungkin dia merasa yakin takkan dicurigai, Pak. Mungkin, jawab Damar datar. Atau mungkin dia justru ingin kita melihat. Pak Wito yang berdiri di belakang mereka menambahkan dengan suara gugup. Perempuan itu, saya ingat sedikit, Pak. Waktu itu dia datang sendirian, membawa tas kecil. Wajahnya cantik, tapi dingin. Seperti orang yang sedang marah tapi tidak ingin terlihat marah. Apakah dia berbicara sesuatu? Tidak, Pak. Hanya senyum tipis saat bayar. Tapi saya ingat, dia pakai parfum melati. Wanginya kuat sekali. Damar menatapnya lama. Melati, gumamnya, aroma bunga yang sama dengan dekorasi pernikahan Maya. Ia menuliskan sesuatu di buku catatannya. Terima kasih, Pak Wito. Ini sudah cukup untuk saat ini. Ketika mereka keluar dari warnet, matahari mulai meninggi. Jalan Gejayan ramai oleh mahasiswa yang melintas. Suara knalpot dan tawa bercampur dengan aroma gorengan dari warung pinggir jalan. Tapi bagi Damar, dunia seolah tetap sunyi. Ia berjalan perlahan menuju mobil, lalu berkata pada Raffi, perempuan itu tahu apa yang dia lakukan, dan dia bukan orang asing bagi salah satu korban. Raffi mengerutkan kening. Maksud Bapak, video itu tidak mungkin dibuat tanpa akses pribadi. Artinya dia mengenal Maya, atau orang yang bersamanya di video. Mobil melaju pelan ke arah kantor. Di dalam, Damar terdiam. Pandangannya kosong menembus kaca jendela. Dalam pikirannya, potongan-potongan peristiwa mulai membentuk pola. Email misterius, video pribadi, dan perempuan berjaket krem yang muncul di malam sebelum tragedi. Semuanya terasa seperti puzzle yang perlahan terbuka, namun setiap potongan menyakitkan untuk disentuh. Raffi, katanya pelan tanpa menoleh. Aku ingin kau periksa semua koneksi digital Maya Rahayu, email, media sosial, panggilan terakhir, dan siapapun yang bisa punya rekaman itu. Raffi menatapnya lewat cermin depan. Baik, Pak. Tapi ini akan memakan waktu. Ambil waktu yang kau perlu. Tapi jangan lupa satu hal, kita tidak sedang mengejar pelaku kejahatan biasa. Kita sedang mengejar seseorang yang tahu bagaimana memainkan perasaan manusia. Mobil berhenti di depan kantor. Damar turun perlahan, menatap langit Yogyakarta yang mulai cerah. Di dalam dadanya, perasaan ganjil berputar antara penasaran dan firasat buruk yang belum punya nama. Ia menatap langit sebentar lalu bergumam, setiap kejahatan dimulai dari niat kecil yang dibiarkan tumbuh di hati. Dan aku rasa, kita baru saja menemukan benihnya. Langit Jakarta sore itu berwarna jingga pucat, seperti sisa bara yang belum padam. Dari jendela mobil dinasnya, Komisaris Damar Santosa memandang deretan gedung tinggi yang berkilauan di bawah sinar matahari. Sudah hampir 20 tahun sejak ia terakhir kali bertugas di kota ini. Dulu, Jakarta baginya adalah tempat penuh kenangan dan luka, tempat ia kehilangan istrinya dalam kasus cemburu yang berakhir maut. Kini, ia kembali, bukan sebagai suami yang berduka, melainkan sebagai penyidik yang mengejar bayangan kebenaran. Ajun Komisaris Raffi duduk di sebelahnya, menatap tablet di pangkuannya. Pak, saya sudah dapatkan hasil pelacakan digital. Beberapa hari sebelum pernikahan, Maya Rahayu terdeteksi sempat berada di Jakarta. Ada transaksi hotel di Menteng, tanggal 17 Agustus. Dengan siapa dia datang? Tanya Damar tanpa mengalihkan pandangan dari jendela. Belum jelas, Pak. Tapi menurut data CCTV hotel, ada seorang pria yang masuk bersamanya. Namanya Raffi. Berhenti sejenak, menatap catatannya. Bayu Prasetyo, karyawan di perusahaan yang sama dengan Arga. Nama itu bergema pelan di ruang mobil, membuat udara terasa lebih berat. Damar menatap ke depan, matanya menyipit. Bayu Prasetyo, gumamnya. Nama yang terus muncul di pinggiran cerita, tapi tidak pernah berdiri di tengah. Mobil berhenti di depan sebuah kafe kecil di Jakarta Selatan, Kopi Tujuh Langit. Menurut catatan,
Maya dan Bayu sempat bertemu di tempat ini sebelum ke hotel yang sama. Damar dan Raffi masuk. Aroma kopi dan suara lembut musik jazz menyambut mereka. Seorang barista perempuan menyapa sopan. "Selamat sore, Bapak. Mau pesan sesuatu?" "Tidak, terima kasih," jawab Damar. "Kami hanya ingin bertanya sedikit. Apakah Anda masih ingat perempuan ini?" Ia menunjukkan foto Maya di layar ponsel. Barista menatapnya beberapa detik, lalu mengangguk pelan. "Oh iya, Mbak ini datang beberapa hari sebelum hari kemerdekaan. Duduk di pojok belakang bersama seorang pria. Mereka kelihatan bicara serius, tapi sesekali tertawa. Sepertinya sudah lama tak bertemu." "Berapa lama mereka di sini?" "Hampir 2 jam, Pak. Lalu mereka pergi berdua." Pria itu membayar pesanan dan meninggalkan tip lumayan besar. Damar menatap Raffi. "Sepertinya kita perlu bicara langsung dengan pria itu." Sore berganti malam, ketika mereka tiba di apartemen sederhana di daerah Kuningan. Bayu Prasetyo tinggal di lantai 3. Ia membuka pintu dengan wajah lelah, mengenakan kaos abu-abu dan celana rumah. Tatapannya terkejut melihat 2 polisi di depannya. "Selamat malam, Bapak Bayu." Damar memperkenalkan diri dengan sopan tapi tegas. "Kami dari Kepolisian Yogyakarta. Kami datang untuk menanyakan beberapa hal tentang Maya Rahayu." Bayu terdiam sejenak, lalu mempersilahkan mereka masuk. Ruang tamunya sederhana, dengan rak buku dan beberapa foto hitam putih di dinding. Salah satunya foto masa kuliah. Di sana terlihat Maya, Bayu, dan seorang perempuan lain dengan senyum lembut. Di pojok bawah foto itu, tertulis nama kecil, Raras. Damar memperhatikan foto itu lama sebelum mulai bertanya. "Kapan terakhir kali Anda bertemu Maya?" Bayu menghela napas dalam. 3 hari sebelum pernikahannya. Kami bertemu di kafe, lalu ke hotel tempat dulu kami sering mengerjakan proyek. Kami hanya mengingat masa lalu, Pak. Tidak ada yang lebih. Tapi ada rekaman video dari kamar itu, sela Raffi. Dan video itu yang memicu kematian Maya. Bayu menatap lantai. Wajahnya memucat. "Saya tahu, saya sudah lihat di berita. Tapi saya bersumpah, Pak. Saya tidak pernah merekam apapun. Saya bahkan tidak tahu video itu ada. Lalu siapa yang bisa punya akses?" tanya Damar, suaranya tenang namun menusuk. Bayu berpikir sejenak, matanya menerawang. "Waktu itu, saya sempat menerima pesan dari teman lama kami, Raras Ayuning Tias. Dia kuliah bareng kami bertiga. Katanya, dia ingin bertemu sebelum Maya menikah. Tapi saya tidak sempat. Setelah itu, saya tidak dengar kabarnya lagi." Nama itu membuat Damar menegakkan tubuhnya. "Raras Ayuning Tias," ulangnya perlahan. "Kau yakin dia mengenal Maya dengan baik?" "Ya, mereka dulu sahabat. Bahkan pernah tinggal serumah waktu kuliah. Tapi hubungan mereka renggang setelah saya dan Maya menjalin hubungan. Saya rasa Raras menyukai saya, tapi dia tidak pernah mengaku." Raffi menatap Damar lalu berbisik, "Pak, mungkin perempuan berjaket krem di warnet itu?" Damar mengangguk perlahan. "Kemungkinan besar iya." Bayu menatap mereka dengan mata penuh cemas. "Tuhan, jangan bilang Raras yang mengirim video itu, Pak. Dia gadis baik. Dia tidak mungkin." Damar berdiri, menatap Bayu dengan pandangan dalam. "Orang baik bisa melakukan hal buruk ketika hatinya terluka, Nak. Cinta, bila kehilangan arah, bisa lebih berbahaya daripada kebencian." Bayu menunduk, bahunya bergetar. "Kalau begitu, semua ini salah saya, Pak." Damar menepuk bahunya pelan. "Tidak ada yang salah, satu orang saja. Setiap tragedi lahir dari pilihan banyak hati yang diam." Ketika mereka meninggalkan apartemen itu, langit Jakarta sudah gelap. Lampu kota berkelip seperti bintang yang terjebak di beton dan kaca. Di dalam mobil, Damar terdiam cukup lama. Hanya suara lalu lintas yang terdengar. Raffi akhirnya memecah keheningan. "Pa, apakah kita akan langsung mencari Raras Ayuning Tias?" Damar menatap keluar jendela. "Kita tidak perlu mencari. Aku yakin dia akan muncul ketika hatinya sudah tidak sanggup menanggung diam." Ia memejamkan mata sejenak, membiarkan kenangan masa lalu berputar tentang istrinya yang meninggal karena fitnah cinta, tentang rasa bersalah yang tak pernah pudar. Mungkin, pikirnya, Tuhan mengirimkan kasus ini agar ia belajar memaafkan lagi. Dan di kejauhan, di balik gedung-gedung tinggi Jakarta,
Seorang perempuan dengan jaket krem sedang duduk di halte bus. Di tangannya, sebuah ponsel bergetar, menampilkan pesan baru. Mereka mulai mengkarimu. Namun perempuan itu hanya tersenyum tipis. Biarlah, bisiknya, karena yang kucari bukan pelarian, tapi pengampunan. Hujan turun lembut di kota kecil Magelang malam itu. Di rumah sederhana di tepi sawah yang sepi, Raras Ayuning Tias duduk di depan meja kayu tua. Di tangannya, secangkir teh melati yang sudah dingin. Aromanya samar-samar mengingatkannya pada masa lalu, masa di mana hidup masih sederhana, sebelum cinta berubah menjadi belenggu. Di hadapannya, sebuah foto tua tergeletak. Foto itu diambil saat wisuda. Ia, Maya, dan Bayu berdiri berdekatan, tertawa di bawah langit kampus yang biru. Tiga hati muda yang waktu itu belum tahu betapa tajamnya perasaan bisa melukai. Raras menatap foto itu lama, jarinya menyentuh wajah Maya. "Kamu selalu lebih beruntung dariku," bisiknya pelan. "Kamu punya senyum yang disukai semua orang, bahkan oleh orang yang seharusnya melihatku." Air matanya jatuh diam-diam. Ia menunduk, memejamkan mata, membiarkan ingatan kembali pada masa ketika segalanya masih belum rusak. Dulu, di tahun-tahun kuliah, Raras adalah gadis pendiam tapi cerdas. Ia selalu berada di sisi Bayu, membantu tugas, menyiapkan presentasi, mendengarkan setiap keluhannya. Ia pikir, cinta tidak perlu diucapkan, cukup dengan kesetiaan. Tapi ketika Bayu memperkenalkan Maya sebagai kekasihnya, dunia Raras runtuh tanpa suara. Ia masih tersenyum, masih memanggil Maya sahabatku. Namun setiap kali melihat mereka bergandengan tangan, ada sesuatu yang perih di dadanya. Ia mencoba menjauh, tapi setiap upaya menjauh justru membuat hatinya semakin terikat. Setelah kelulusan, Raras pindah ke Magelang, bekerja sebagai guru honorer. Ia jarang berhubungan dengan keduanya. Tapi luka yang tidak disembuhkan tidak pernah benar-benar mati. Ia mengikuti kabar Maya diam-diam lewat media sosial, foto-foto liburan, tawa bersama Arga, wajah bahagia yang membuat dada sesak. Hingga suatu malam, 3 minggu sebelum pernikahan, ia menerima pesan singkat dari Bayu. "Raras, aku akan bertemu Maya di Jakarta. Hanya ingin menyelesaikan masa lalu. Doakan aku bisa menutup semuanya dengan baik." Raras menatap pesan itu lama. Kata menyelesaikan terasa seperti duri di tenggorokan. Ia tahu, jika dua hati lama bertemu lagi, sesuatu akan terbuka. Rasa cemburu lama bangkit seperti bara yang tertiup angin. Malam itu, Raras tidak bisa tidur. Dalam pikirannya, berputar bayangan Maya dan Bayu. Duduk berdua, tertawa lagi seperti dulu. "Tidak, aku tidak akan biarkan dia merebut segalanya sekali lagi," gumamnya dengan mata basah. 3 hari kemudian, Raras sudah berada di Jakarta. Ia datang diam-diam, membawa kamera kecil dan segenggam keberanian yang tercampur dendam. Ia menunggu di kafe yang disebut Bayu di pesan terakhirnya. Ketika Maya datang dengan senyum yang sama seperti bertahun-tahun, lalu dada Raras serasa ditusuk. Ia melihat mereka berbincang, tertawa kecil, dan kemudian beranjak pergi bersama. Raras mengikuti dari kejauhan, langkahnya tenang, tapi matanya dingin. Mereka masuk ke sebuah hotel di Menteng. Ia menunggu beberapa menit sebelum masuk. Dengan alasan memeriksa ruangan, ia menyelinap di koridor, menemukan celah pintu yang sedikit terbuka. Dari situ, dengan tangan gemetar, ia menaruh kamera kecil di sudut meja, merekam dalam diam, tanpa napas. Ia tidak tahu apa yang mendorongnya. Apakah itu cinta atau kebencian? Ia hanya tahu, setelah malam itu, ia merasa seolah sebagian hatinya hancur, tapi sebagian lagi lega. 2 hari kemudian, ia kembali ke Magelang dengan file video itu di dalam ponsel. Ia tidak berani menontonnya. Setiap kali layar menyala, ia hanya melihat wajah Maya tersenyum dan ia akan mematikan ponsel sambil menangis. Tapi pada malam tanggal 19 Agustus, ketika melihat berita di media sosial tentang pesta pernikahan Maya yang bahagia, sesuatu di dalam dirinya pecah. Ia membuka laptop, membuat akun email baru tanpa nama, dan menulis satu kalimat pendek. Kebenaran selalu muncul bagi yang berani melihatnya. Ia menempelkan file video, menatap layar selama beberapa menit yang panjang, lalu menekan tombol kirim. Setelah itu, ia memeluk dirinya sendiri dan menangis hingga subuh. Kini, duduk di depan jendela dengan suara hujan di luar,
Raras menatap keluar ke sawah basah yang memantulkan cahaya bulan. Wajahnya pucat, matanya sembab. Ia sudah tahu semuanya berakhir tragis. Ia membaca berita, melihat foto-foto pernikahan yang berubah jadi tragedi, dan hatinya seperti dirajam rasa bersalah. "Aku tidak bermaksud membunuhmu, Maya," bisiknya. "Aku hanya ingin kau tahu rasanya disakiti." Angin malam masuk lewat celah jendela, membawa aroma tanah basah dan melati liar. Raras menutup matanya, membiarkan air mata terakhir jatuh. Ia tahu cepat atau lambat polisi akan datang. Tapi yang paling menakutkan bukan penjara melainkan bayangan Maya, yang kini selalu muncul di cermin setiap kali ia menatap dirinya sendiri. Di luar, suara petir terdengar jauh di langit barat, dan di kejauhan, di jalan menuju Magelang, sebuah mobil hitam milik kepolisian melaju pelan di tengah kabut, membawa Damar dan Raffi. Mereka tidak tahu apa yang akan mereka temukan. Tapi Damar yakin satu hal, setiap luka yang disembunyikan terlalu lama, pada akhirnya akan mencari caranya sendiri untuk bicara. Malam itu, Magelang tenggelam dalam hujan yang deras. Air jatuh seperti tirai panjang menutup seluruh kota. Di jalanan sempit menuju dusun Kaliurang Wetan, dua lampu mobil polisi menembus kegelapan. Komisar Damar Santosa memegang kemudi dengan wajah tegang, sementara Ajun Komisaris Raffi memeriksa alamat yang baru mereka terima dari tim siber. "Ini rumahnya, Pak," ujar Raffi sambil menunjuk ke papan kayu kecil bertuliskan R. Ayuning Tias. Rumah itu berdiri di tepi sawah, diterangi satu lampu bohlam kuning yang menggantung di beranda. Hujan turun makin lebat. Dari dalam, samar-samar terdengar suara gamelan kecil yang diputar dari radio tua. Damar turun, menutup payung, dan mengetuk pintu perlahan. Tidak ada jawaban. Ia mengetuk sekali lagi. Kali ini lebih keras. Pintu terbuka pelan, menampakkan sosok Raras berdiri dengan wajah pucat. Rambutnya basah, matanya merah seperti baru menangis. Ia tidak terkejut melihat polisi di depan rumahnya, seolah sudah tahu mereka akan datang. "Bu Raras Sayuning Tias." Raras menatap mereka beberapa detik, lalu mengangguk pelan. "Silakan masuk, Pak, saya sudah menunggu." Suara hujan menjadi latar saat mereka duduk di ruang tamu sederhana yang hanya berisi meja kecil, dua kursi rotan, dan beberapa buku tua. Di dinding, tergantung foto lama. Raras bersama dua orang sahabatnya Maya dan Bayu tersenyum di bawah pohon kampus. Damar menatap foto itu lama, lalu memalingkan pandangan. "Aku tahu kenapa kalian datang," kata Raras tanpa ditanya. Suaranya pelan, nyaris tenggelam dalam suara hujan. "Tentang Maya, tentang video itu." Damar meletakkan topi polisinya di meja. "Kami hanya ingin mendengar dari ibu sendiri, tanpa tekanan." Raras tersenyum lemah. "Tekanan itu sudah lama ada di dada saya, Pak. Mungkin malam ini waktunya saya lepaskan." Ia berdiri, berjalan ke jendela, menatap sawah gelap yang diterangi kilat dari kejauhan. "Semua orang bilang saya jahat, tapi tidak ada yang tahu bagaimana rasanya mencintai seseorang yang bahkan tidak sadar Anda ada." Ia berbalik menatap Damar. Matanya berair tapi tenang. "Bayu adalah segalanya buat saya dulu. Saya menunggu bertahun-tahun. Berharap dia melihat saya bukan hanya sebagai teman, tapi dia jatuh cinta pada Maya, sahabat saya sendiri." Raffi mencatat pelan, sementara Damar hanya mendengarkan. Ia tidak ingin memotong pengakuan yang keluar dengan air mata. "Saya mencoba menghilang dari hidup mereka," lanjut Raras. "Tapi waktu saya dengar mereka akan bertemu lagi sebelum pernikahan, hati saya seperti diperas. Saya pergi ke Jakarta tanpa rencana, hanya ingin memastikan bahwa semua sudah selesai. Tapi ketika melihat mereka berdua lagi tertawa, saling menatap, saya hancur." Ia berhenti, menutup wajah dengan kedua tangan. "Saya tahu saya salah, tapi malam itu, saya hanya ingin Maya merasakan sedikit dari rasa sakit yang saya simpan selama ini." Hening. Hanya suara petir di luar yang menjawab. Damar menatap Raras lama, lalu berkata pelan, "Jadi Anda yang merekam video itu?" Raras mengangguk pelan. "Ya, Pak. Saya menaruh kamera di kamar hotel tanpa mereka tahu. Saya pikir, kalau saya punya bukti bahwa Maya tidak sebersih yang orang kira, saya bisa menenangkan hati saya." Ia menarik napas berat. "Tapi saya salah. Saya pikir dendam bisa menenangkan, padahal justru membakar." "Dan email?" tanya Raffi hati-hati. "Itu juga saya, Pak.
Suaranya pecah. Saya kirimkan video itu ke calon suaminya. Saya tidak pernah bayangkan dia akan membunuh Maya. Saya hanya ingin menghentikan pernikahan itu. Ia terisak, bahunya bergetar. Saya tidak mau dia mati. Saya hanya ingin dia berhenti bahagia sementara saya menderita. Damar berdiri perlahan, mendekat. Ia meletakkan tangan di bahu Raras, tidak dengan kemarahan, tapi dengan empati seorang ayah. Saya pernah melihat banyak kejahatan, Bu Raras. Tapi tidak semua pelaku jahat karena ingin jahat. Beberapa hanya karena hatinya patah terlalu lama. Air mata Raras jatuh. Saya menyesal, Pak. Sejak hari itu, tidur saya tidak pernah tenang. Saya mendengar suaranya setiap malam. Maya memanggil saya dari dalam mimpi. Menatap tanpa marah, hanya sedih. Hujan di luar mulai mereda. Suara katak dari sawah terdengar samar. Damar menarik kursi dan duduk di depannya. Raras, katanya lembut, Maya sudah pergi. Tapi Anda masih di sini. Yang bisa Anda lakukan sekarang bukan lagi menebus dengan tangisan, tapi dengan kejujuran. Biarkan kebenaran ini menutup lukanya. Raras menatapnya, bibirnya bergetar. Apakah Tuhan masih mau memaafkan orang seperti saya, Pak? Damar menatap keluar jendela, lalu kembali pada wajah Raras. Tuhan tidak menunggu kita suci untuk diampuni. Dia hanya menunggu kita jujur untuk kembali. Raras menunduk, air matanya jatuh ke lantai kayu. Dalam keheningan itu, Damar memberi isyarat kepada Raffi untuk menyiapkan surat penahanan. Tapi tidak ada rasa kemenangan di wajah mereka, hanya kesedihan dalam yang menular. Sebelum keluar, Raras memandang mereka dan berkata lirih, Pak Damar, tolong sampaikan pada Bayu bahwa saya tidak pernah membencinya. Saya hanya tidak tahu bagaimana berhenti mencintainya. Damar mengangguk pelan. Saya akan sampaikan. Dan semoga malam ini menjadi awal bagi hati Anda untuk tenang. Ketika mobil polisi meninggalkan rumah itu, langit mulai cerah. Cahaya bulan muncul di antara awan yang tersisa, menerangi sawah yang basah. Dari kejauhan, terlihat Raras berdiri di beranda, menatap mobil yang menjauh, lalu berlutut sambil berdoa dalam bisu. Di dalam mobil, Raffi menatap Damar dan bertanya pelan, Pak, apa menurut Bapak dia pantas dimaafkan? Damar menjawab tanpa menoleh. Semua orang yang berani mengaku salah sudah mulai menebus dosanya. Mobil terus melaju di antara kabut pagi yang turun pelan. Dan di dalam hati Damar, sesuatu yang lama beku mulai mencair, sebuah pengertian bahwa di balik setiap kejahatan, selalu ada manusia yang hanya ingin dicintai. Langit Jakarta pagi itu kelabu. Embun tipis masih menggantung di kaca jendela apartemen sempit milik Bayu Prasetyo. Di meja, secangkir kopi hitam sudah dingin, dan di sampingnya tergeletak beberapa lembar kertas dengan tulisan tangan yang belum selesai. Bayu duduk terpaku di kursinya, tatapannya kosong menembus jendela. Suara televisi menyala di latar, menyiarkan berita tentang penangkapan Raras Ayuningtyas di Magelang. Tersangka mengaku telah mengirimkan video kepada calon suami korban, yang akhirnya memicu tragedi di pernikahan Maya Rahayu. Suara berita itu seolah mengunci dadanya. Bayu mematikan televisi dengan tangan gemetar. Di kepalanya, suara Maya, tawa lembutnya, dan kalimat terakhir yang diucapkannya 3 hari sebelum tragedi, terus berulang. Bayu, aku sudah memaafkanmu. Aku ingin kita semua bahagia, meski di jalan yang berbeda. Ia menatap kertas di depannya, sebuah surat yang ia tulis untuk Maya, tapi tak pernah sempat dikirim. Tinta di baris terakhir masih baru, goresannya miring karena tangan bergetar. Kalau saja waktu bisa kembali, aku akan memilih diam. Karena beberapa cinta lebih baik disimpan, bukan dibuktikan. Air matanya jatuh di atas huruf-huruf itu, membuat tinta memudar. Beberapa jam kemudian, pintu apartemennya diketuk. Saat dibuka, di ambang pintu berdiri Komisaris Damar Santosa dan Raffi. Wajah Bayu pucat, tapi ia tak tampak kaget, seperti seseorang yang sudah menunggu kedatangan masa lalu. Selamat pagi Bayu, sapa Damar tenang. Kami datang bukan untuk menuduh. Kami hanya ingin bicara. Bayu mempersilahkan mereka masuk. Ruangan itu sederhana, di meja hanya ada foto kecil Maya yang tersenyum di taman, dan beberapa buku puisi. Aroma kopi lama bercampur dengan debu. Damar menatap sekeliling, lalu berkata pelan, Rara sudah mengaku. Ia tidak bermaksud membunuh Maya, tapi ia mengirim video itu.
Karena luka lama. Bayu mengangguk pelan. Saya sudah dengar dari berita, Pak. Dan saya tahu, semuanya bermula dari saya. Raffi menatapnya dengan iba. Kenapa Anda tidak pernah menceritakan semuanya sejak awal? Bayu menarik napas panjang. Karena saya pengecut, Pak. Saya pikir dengan diam. Semua akan reda. Saya tidak tahu Raras masih menyimpan perasaan sebesar itu. Saya pikir waktu bisa menyembuhkan. Tapi ternyata waktu hanya menunda. Ia berjalan ke arah jendela, menatap hujan yang mulai turun pelan. Saya mencintai Maya, tapi di dalam hati saya juga tahu, saya menyakiti dua perempuan sekaligus. Maya dengan masa lalu yang belum selesai, dan Raras dengan harapan yang tidak pernah saya jaga. Damar menatapnya lama, lalu bertanya, Bayu, kalau kau bisa bicara pada Maya sekarang, apa yang akan kau katakan? Bayu menutup mata sejenak. Saya akan bilang, maaf. Bukan karena saya pernah mencintainya, tapi karena saya tidak cukup berani mencintainya dengan cara yang benar. Ia berbalik, matanya basah. Saya juga ingin bilang pada Raras bahwa saya tidak marah. Saya hanya sedih, karena semua ini terjadi karena cinta yang salah arah. Keheningan melingkupi ruangan. Damar berjalan pelan, berdiri di sebelah Bayu. Terkadang, katanya lirih, manusia berpikir cinta itu harus dimiliki. Padahal ada cinta yang tugasnya hanya untuk mengajarkan kehilangan. Bayu menatap ke lantai. Bahunya jatuh. Saya pikir saya sudah kehilangan Maya di hari pernikahannya. Tapi baru sekarang saya sadar. Saya juga kehilangan bagian terbaik dari diri saya sendiri. Ia mengambil surat yang tadi ia tulis. Melipatnya perlahan. Lalu menyerahkannya kepada Damar. Pak, kalau boleh, tolong sampaikan surat ini ke ibunya Maya. Saya tidak punya keberanian datang langsung. Damar menerima surat itu dengan hormat. Ia melihat nama. Untuk Ibu Ratna, tertulis rapi di sampulnya. Dia akan mengerti, kata Damar lembut. Dan saya rasa Maya juga akan memaafkanmu. Bayu tersenyum lemah. Saya harap begitu, Pak. Karena kalau tidak mungkin saya akan menghabiskan sisa hidup dengan memaafkan diri saya sendiri. Setelah mereka pergi, Bayu duduk lagi di kursinya. Hujan berhenti, meninggalkan aroma tanah basah yang menenangkan. Ia menatap langit yang perlahan cerah. Matahari menyelinap di balik awan. Di dalam dadanya, rasa sakit masih ada tapi di antara serpihannya, ada sesuatu yang baru lahir, penerimaan. Ia berjalan ke balkon, membawa secangkir kopi baru. Di kejauhan, burung-burung terbang melewati atap-atap rumah, dan angin membawa aroma melati yang samar. Bayu menutup mata, menghirup udara dalam-dalam. Dalam keheningan itu, ia berbisik pelan, Maya, Raras, terima kasih sudah mengajariku tentang cinta, bahkan dengan cara yang paling menyakitkan. Sore mulai turun, cahaya matahari menembus awan, menyinari jendela apartemennya dengan warna keemasan. Di meja, surat-surat lama Maya tersusun rapi, sementara satu surat yang belum pernah dikirim kini sudah menemukan tujuannya bukan di tangan seseorang, tapi di hati yang akhirnya berani menerima kenyataan. Dan untuk pertama kalinya sejak tragedi itu, Bayu tersenyum kecil bukan karena bahagia, tapi karena akhirnya bisa berdamai dengan masa lalu. Pagi itu, Yogyakarta diselimuti kabut lembut. Di perkampungan kecil di pinggiran kota, Ibu Ratna Rahayu duduk di teras rumahnya, mengenakan kebaya cokelat tua dan selendang batik yang terlipat di bahu. Di tangannya, segelas teh jahe hangat mengepul pelan, menebar aroma yang menenangkan. Sejak kepergian putrinya, Maya, setiap pagi terasa lebih panjang dari biasanya seolah waktu sengaja berjalan pelan agar kesedihannya tidak segera pudar. Sudah hampir 2 bulan sejak tragedi di Taman Aruna. Rumah itu kini senyap. Tidak ada lagi tawa Maya yang biasa menggema dari dapur. Tidak ada lagi suara musik lembut yang dulu sering terdengar dari kamar depan. Yang tersisa hanya kenangan dan rasa rindu yang tidak tahu kemana harus pulang. Pagi itu, suara langkah pelan terdengar dari depan pagar. Seorang pria berumur menengah dengan seragam polisi berjalan mendekat, disertai seorang anak muda yang membawa map cokelat. Ibu Ratna menatap mereka dengan alis berkerut. Ketika pria itu menunduk hormat, suaranya lembut tapi berwibawa. Selamat pagi, Ibu. Saya Komisaris Utama Damar Santosa, dari Kepolisian Yogyakarta. Ini rekan saya, Raffi. Ibu Ratna berdiri perlahan. Ada apa, Pak Polisi? Apakah ada kabar tentang anak saya?
Suaranya gemetar. Pertanyaan yang selama 2 bulan terakhir selalu keluar dari bibirnya setiap kali seseorang berseragam datang ke rumah. Damar menatapnya dengan mata teduh. Tidak ada kabar baru tentang kasus, Bu. Tapi kami membawa sesuatu. Dari seseorang yang ingin meminta maaf. Ia mengambil amplop putih dari map dan menyerahkannya dengan 2 tangan. Di pojok kanan atas amplop itu tertulis, "Untuk Ibu Ratna dari Bayu Prasetyo." Sekilas, mata Ibu Ratna bergetar. Ia menatap amplop itu lama sebelum berkata pelan, "Silakan duduk, Pak." Surat seperti ini tidak bisa dibaca sambil berdiri. Mereka bertiga duduk di ruang tamu yang penuh aroma kayu jati dan dupa melati. Ibu Ratna membuka amplop itu dengan hati-hati, mengeluarkan selembar surat dengan tulisan tangan rapi. Ia mulai membaca dengan suara gemetar, tapi jelas. "Ibu Ratna yang saya hormati, saya tahu tidak ada kata yang cukup untuk menebus kehilangan ibu. Tapi izinkan saya menulis surat ini, bukan untuk meminta ampun, melainkan untuk berkata jujur. Saya mencintai Maya, dulu dan selalu. Tapi saya juga menyakiti banyak hati, termasuk hatinya. Saya tidak tahu bahwa pertemuan kami di Jakarta akan menjadi awal dari akhir hidupnya. Saya tidak merekam video itu, Ibu. Tapi saya tahu kehadiran saya di sana memicu sesuatu yang tidak seharusnya. Kalau saja saya menolak bertemu, mungkin Maya masih hidup, dan Arga tidak akan kehilangan kendali. Saya tidak punya alasan untuk membela diri. Saya hanya ingin Ibu tahu Maya memaafkan saya sebelum ia pergi." Ia bilang, "Bayu, tolong jangan hidup dengan rasa bersalah. Cinta yang salah arah bukan dosa, tapi pelajaran." Kini saya mencoba menjalani pesan itu, meski berat. Saya tidak tahu apakah Ibu bisa memaafkan saya. Tapi kalau Ibu bersedia, biarlah doa Ibu menjadi cahaya untuk saya berjalan lagi. Dengan tulus, Bayu Prasetyo. Ketika Ibu Ratna selesai membaca, ruang tamu sunyi. Tidak ada suara selain detak jam dinding dan burung-burung di luar jendela. Air mata menetes perlahan di pipinya, tapi bukan tangis amarah melainkan tangis yang membawa kelegaan. "Damar." Menunduk hormat. "Maafkan kami mengganggu pagi Ibu dengan kesedihan lagi." Ibu Ratna menggeleng pelan. "Tidak, Pak Damar. Surat ini bukan membawa sedih. Surat ini membawa pulang kenangan yang belum selesai." Ia menatap foto Maya di dinding foto putrinya dengan senyum cerah di kebaya putih diambil seminggu sebelum pernikahan. "Anak saya selalu bilang, Bu, cinta itu tidak pernah salah. Yang salah hanya cara kita menjaganya. Sekarang saya mengerti maksudnya." Raffi menatapnya dengan kagum. "Ibu tidak marah pada Bayu?" Ibu Ratna tersenyum tipis, meski matanya masih basah. "Marah hanya akan membuat arwah anak saya gelisah. Kalau Maya sudah memaafkan, siapa saya yang berani menolak? Saya tidak ingin membawa dendam sampai mati." Ia menatap surat di tangannya lagi, lalu melipatnya perlahan. "Surat ini akan saya simpan di kamar Maya. Biar dia tahu, masih ada orang yang mengingatnya dengan doa, bukan dengan air mata." Damar terdiam sejenak. Lalu ia berkata pelan, "Kadang Tuhan menulis cerita dengan air mata, agar manusia belajar mencintai tanpa syarat." Ibu Ratna mengangguk, lalu menatapnya penuh makna. "Kalau Tuhan mempertemukan kita hari ini, mungkin bukan untuk menyelidiki, tapi untuk menutup luka." Hujan ringan mulai turun di luar. Damar dan Raffi berpamitan. Sebelum keluar, Ibu Ratna menahan mereka sebentar. "Pak Damar," katanya lembut, "tolong sampaikan pada Bayu, dia sudah saya maafkan. Dan kalau dia sempat, datanglah menanam bunga melati di kuburan Maya. Biar harumnya jadi tanda bahwa cinta tidak selalu berakhir dengan duka." Damar tersenyum tipis, menunduk dalam-dalam. "Saya akan sampaikan, Bu." Ketika mereka melangkah keluar, Damar menatap halaman kecil di depan rumah itu. Di sana tumbuh bunga melati liar yang bermekaran putih. Ia menatapnya lama, lalu berbisik lirih, "Maya Rahayu, semoga engkau benar-benar tenang di sana. Karena di bumi ini, satu demi satu hati mulai belajar memaafkan." Langit Yogyakarta sore itu kelabu keperakan. Angin bertiup lembut dari arah utara, membawa aroma tanah basah dan bunga melati. Di pinggir kota, di sebuah pemakaman kecil yang dikelilingi pohon Kamboja tua, Bayu Prasetyo berdiri diam di depan nisan sederhana bertuliskan, "Maya Rahayu, 1997, 2024.
Cinta tak berakhir, hanya berubah bentuk. Ia menunduk, meletakkan seikat bunga melati di atas batu nisan. Tangan kirinya gemetar halus, seolah masih menyimpan getaran dari semua kenangan yang belum benar-benar reda. Di dalam dadanya, masih tersisa rasa bersalah yang menolak pergi, meski doa sudah tak terhitung kali ia panjatkan. Bayu berlutut pelan, menyentuh batu nisan yang dingin. "Maafkan aku, Maya," bisiknya. "Aku sudah membaca suratmu, mungkin terlambat. Tapi aku tahu sekarang, cinta tidak perlu dimenangkan, cukup dijaga agar tak melukai." Angin bertiup, menggoyangkan daun-daun kering yang berguguran. Dalam kesunyian itu, langkah kaki terdengar mendekat. Bayu menoleh. Di antara kabut tipis, tampak seorang lelaki berpakaian tahanan abu-abu, dikawal 2 petugas. Wajahnya tirus, matanya kosong tapi tidak lagi liar. Itu Arga Wiranata, suami Maya sekaligus orang yang mengakhiri hidupnya. Petugas memberi isyarat agar Bayu menunggu di tempat. Arga berjalan pelan ke arah makam, membawa setangkai mawar merah. Langkahnya berat, tapi setiap langkah tampak penuh penyesalan. Ketika akhirnya berdiri di samping Bayu, udara di antara mereka menjadi begitu padat seolah seluruh masa lalu berkumpul di sana. Arga menatap batu nisan lama sekali. Suaranya parau ketika akhirnya berbicara. "Sudah berbulan-bulan, tapi setiap malam aku masih bermimpi dia memanggil namaku. Kadang aku bangun dan merasa dia duduk di sampingku. Tapi ketika aku menoleh, hanya ada tembok dingin di sel." Bayu menunduk. "Aku tidak tahu harus bilang apa, Arga. Aku tahu semua ini karena kesalahanku juga." Arga tersenyum tipis, tapi pahit. "Tidak, kau tidak menusukkan pisau ke tubuhnya. Aku yang melakukannya. Tapi aku tahu, luka yang aku beri tidak dimulai dari tanganku tapi dari hati kami yang sama-sama buta." Hening sejenak. Angin berhenti. Hanya terdengar suara burung gagak jauh di pohon Kamboja. Bayu memecah keheningan. "Aku sudah menemui ibunya, Pak Damar yang menyampaikan suratku. Ibu Ratna sudah memaafkan kita semua." Arga menatapnya dengan mata berkaca. "Benarkah?" Bayu mengangguk. "Bahkan dia minta aku menanam melati di makam ini. Katanya, biar harum bunga ini jadi tanda kalau cinta Maya masih hidup, hanya berpindah bentuk." Arga terisak pelan, memejamkan mata. "Aku tidak pantas dimaafkan, tapi dia sudah memaafkanmu, Ga," ujar Bayu lembut. "Aku percaya, kalau Maya masih di sini, dia tidak akan ingin melihat kita terus hidup dalam penyesalan." Arga menatap Bayu lama, lalu tersenyum samar. "Kau masih seperti dulu, Bayu. Selalu bisa berkata dengan tenang meski dunia sedang runtuh." Bayu balas tersenyum tipis. "Mungkin karena aku sudah kehilangan cukup banyak untuk belajar tenang." Petugas yang mengawal berdiri beberapa meter di belakang, memberi waktu pada keduanya. Damar memang memerintahkan agar pertemuan ini terjadi, biar mereka bicara sebelum keduanya benar-benar hancur dari dalam. Arga berlutut di depan makam, menaruh bunga mawar di atas batu nisan. "Maya, aku tidak tahu apakah kau bisa mendengar, tapi aku janji, aku akan menjalani setiap hari di penjara ini sebagai penebusan. Aku akan menulis surat setiap malam, meski takkan pernah kau baca." Bayu menatapnya, lalu perlahan berlutut di sisi lain nisan. "Aku juga janji, akan menjaga kenanganmu bukan sebagai luka, tapi sebagai pelajaran." Mereka terdiam lama. Dua lelaki, dua takdir yang disatukan oleh satu perempuan dan satu kesalahan. Tapi di bawah langit sore yang pucat itu, rasa marah sudah sirna, yang tersisa hanyalah kesedihan dan kedamaian yang pelan-pelan tumbuh di antara air mata. Arga menatap Bayu. "Kalau aku boleh minta satu hal sebelum kembali ke sel, tolong jaga Ibu Ratna. Aku sudah menghancurkan dunia satu-satunya yang ia miliki." Bayu mengangguk pelan. "Aku akan menjaganya, seolah dia ibuku sendiri." Arga menunduk. "Terima kasih." Ketika petugas memberi isyarat bahwa waktu kunjungan hampir habis, Arga berdiri pelan. Sebelum berbalik, ia menatap Bayu sekali lagi. "Aku tidak tahu apakah kita akan bertemu lagi, Bayu. Tapi aku berdoa, semoga Tuhan mengizinkan kita berdua tenang di jalan masing-masing." Bayu berdiri, menatapnya dengan mata yang hangat. "Kita sudah berjalan terlalu jauh dalam dosa, Arga. Sekarang waktunya belajar pulang." Arga tersenyum samar, lalu berjalan menjauh, diiringi langkah petugas.
Bayu menatap punggungnya sampai hilang di balik kabut. Lalu ia menunduk lagi, menyentuh nisan Maya, dan berbisik lembut, "Lihat Maya, dua lelaki yang sama-sama mencintaimu akhirnya berdamai. Semoga kau juga tenang di sana." Angin berhembus pelan, membuat kelopak melati beterbangan di udara. Di antara semerbaknya yang lembut, Bayu merasa ada sesuatu yang hangat menyentuh pipinya, seperti sentuhan halus dari tangan yang pernah ia genggam. Dan untuk pertama kali sejak tragedi itu, ia merasa tidak sendiri lagi. Malam turun perlahan di kota Yogyakarta. Di ruang kerjanya yang remang, Komisaris Utama Damar Santosa duduk sendirian. Di meja kayu jati di depannya, tergeletak beberapa berkas kasus, secangkir kopi yang mulai dingin, dan sebatang rokok yang belum sempat dinyalakan. Hujan gerimis mengetuk jendela, menimbulkan bunyi yang ritmis, seolah mengiringi pikiran-pikirannya yang berkelindan. Sudah hampir 6 bulan sejak tragedi di Taman Aruna itu berakhir. Raras kini menjalani hukuman di Lapas Sleman. Bayu kembali bekerja sebagai dosen paruh waktu di universitas, dan Arga masih mendekam dalam penjara. Kasus ditutup, tapi bagi Damar, cerita itu belum selesai karena di dalamnya ia melihat bayangan masa lalunya sendiri. Ia membuka laci meja dan mengeluarkan sebuah foto lama. Dirinya bersama seorang perempuan muda tersenyum lembut di sampingnya. Almarhumah Lestari, istrinya. 20 tahun lalu, Lestari tewas dalam kasus serupa terbunuh oleh suaminya sendiri, pria lain yang cemburu buta karena salah paham. Sejak hari itu, Damar bersumpah tidak akan membiarkan emosinya menguasai keadilan. Tapi malam ini, ketika ia menatap foto itu, ia sadar, rasa sakit tidak pernah benar-benar pergi. Ia hanya berubah bentuk, seperti cinta yang ditinggalkan waktu. Ketukan pelan di pintu membuatnya tersadar. "Masuk," katanya tanpa menoleh. Pintu terbuka, dan Raffi masuk membawa map baru. "Pak, ini laporan terakhir dari lapas, tentang Raras dan Arga." Damar mengangguk. "Letakkan di meja. Duduklah sebentar, Raffi." Raffi duduk, memperhatikan wajah atasannya yang tampak lebih tua dari biasanya. Ada lingkaran hitam di bawah mata, tapi juga ketenangan yang baru. "Bapak kelihatan lelah," katanya perlahan. Damar tersenyum samar. "Lelah ya, tapi bukan karena pekerjaan. Kadang, memaafkan masa lalu jauh lebih melelahkan daripada menangani kejahatan." Raffi mengangguk pelan. "Saya paham, Pak. Kasus ini banyak mengubah kita semua." Damar menatap keluar jendela. Lampu-lampu kota Yogyakarta berkelip di kejauhan, seperti bintang yang tersesat di bumi. "Kau tahu, Raffi," katanya pelan. "Dulu aku berpikir hukum adalah jawaban untuk semua, tapi ternyata tidak. Hukum bisa menghukum orang, tapi hanya cinta yang bisa menyembuhkan mereka." Raffi terdiam. Kata-kata itu menggema di ruangan seperti doa. Damar melanjutkan, "Aku melihat Raras, seorang perempuan yang hatinya patah tapi akhirnya berani jujur. Aku melihat Bayu, seorang lelaki yang menanggung penyesalan tanpa pembelaan. Dan Arga, seorang suami yang kehilangan kendali karena cinta yang ia perjuangkan dengan cara salah. Mereka semua bukan monster. Mereka manusia, sama seperti kita, hanya terjebak dalam luka yang tidak pernah disembuhkan." Ia mengambil map dari meja, membuka halaman pertama. Di sana tertulis laporan kegiatan narapidana. Ia membaca dengan mata teduh. Raras Ayuning Tias kini menjadi pengajar baca tulis bagi narapidana perempuan. Arga Wiranata mengajar keterampilan kayu untuk napi muda. Dikenal sabar dan jarang bicara. Bayu Prasetyo beberapa kali mengirimkan buku dan alat tulis untuk program belajar di lapas. Damar menutup map itu dengan senyum kecil. "Lihatlah Raffi, bahkan di tempat gelap pun, manusia masih bisa menumbuhkan cahaya." Raffi menatap kagum. "Bapak benar, Pak. Kadang keadilan bukan tentang menghukum, tapi memberi kesempatan kedua." Damar mengangguk perlahan. "Itu juga yang Lestari ajarkan padaku dulu. Dia selalu bilang, 'Bang, jangan biarkan kemarahan membuatmu lupa jadi manusia.' Dulu aku tak mengerti, tapi setelah semua ini aku baru paham." Ia menatap foto istrinya sekali lagi, lalu berbisik lirih. "Terima kasih, Lestari. Karena lewat kisah orang lain, aku belajar berdamai denganmu." Beberapa hari kemudian, Damar berkunjung ke Lapas Sleman. Hujan baru saja reda,
meninggalkan bau tanah basah yang khas. Ia berjalan melewati halaman, disambut para petugas. Dari kejauhan, ia melihat Raras sedang mengajar anak-anak napi menulis. Wajahnya tenang, seperti seseorang yang telah berdamai dengan dirinya sendiri. Arga duduk di sudut bengkel kayu, memahat potongan kecil menjadi bentuk hati. Ketika melihat Damar, ia berdiri dan menunduk hormat. "Pak Damar," sapa Arga. "Bagaimana kabarmu, nak?" "Lebih tenang, Pak. Setiap hari saya belajar menerima bahwa menyesal juga bagian dari hidup." Damar tersenyum. "Bagus. Teruskan, karena penyesalan yang kau terima akan berubah jadi doa." Arga mengangguk, lalu menatap potongan kayu di tangannya. "Ini untuk makam Maya, Pak. Hati yang tidak sempurna, tapi tetap utuh di tengah retaknya." Damar menerima pahatan itu dengan hati-hati. "Aku akan antarkan." Ia berbalik, melihat Raras yang masih menulis di papan. Saat pandangan mereka bertemu, Raras hanya menunduk dengan senyum lembut tanpa kata, tapi penuh makna. Saat meninggalkan lapas, langit sore berwarna keemasan. Damar berdiri di depan gerbang, menatap sinar matahari yang menembus awan dan berkata pelan kepada dirinya sendiri, "Hukum bisa menutup kasus, tapi hanya pengampunan yang bisa menutup luka." Dan untuk pertama kalinya dalam 20 tahun, ia merasa beban yang selama ini menempel di dadanya perlahan menghilang seperti daun kering yang akhirnya jatuh dengan tenang ke tanah. Pagi di Yogyakarta terasa hangat dan jernih. Matahari muncul pelan dari balik gunung Merapi, memantulkan cahaya keemasan di atap-atap rumah. Di sebuah kafe kecil di Jalan Prawiro Taman, Satria Nugraha duduk sendirian di meja dekat jendela. Di depannya, laptop terbuka, secangkir kopi hitam mengepul pelan, dan di layar tampak judul tulisan, "Cinta yang Menyisakan Luka, Catatan dari Taman Aruna." Ia menatap kursor yang berkedip di layar, sementara pikirannya melayang jauh ke bulan-bulan sebelumnya, hari ketika pamannya, Komisaris Utama Damar Santosa, meminta bantuan kecil yang ternyata mengubah seluruh pandangannya tentang hidup. "Satria," kata pamannya malam itu, "tulis kisah ini bukan untuk menghakimi. Tulis agar manusia belajar bahwa keadilan tanpa kasih hanya akan melahirkan dendam." Awalnya, Satria mengira tugas itu hanya laporan biasa. Tapi setelah ia membaca berkas kasus, bertemu dengan Ibu Ratna, mengunjungi makam Maya, dan berbicara dengan Bayu di penjara, ia mengerti, kisah ini bukan tentang pembunuhan, melainkan tentang cinta yang kehilangan arah. Suara musik gamelan lembut mengalun dari radio kafe. Satria meneguk kopinya pelan, lalu mulai menulis. Semua berawal di sebuah gedung bernama Taman Aruna. Hari itu seharusnya menjadi pesta pernikahan yang penuh tawa, tapi berubah menjadi hari yang mengajarkan arti dari kehilangan, pengampunan, dan cinta yang terluka. Jemarinya menari di atas keyboard. Ia menulis tentang Maya Rahayu, guru muda yang lembut dan bijak, tentang Arga Wiranata, lelaki yang mencintainya dengan sepenuh hati tapi kalah oleh amarah, tentang Bayu Prasetyo, yang datang dari masa lalu membawa beban penyesalan, dan tentang Raras Ayuning Tias, perempuan yang membiarkan iri merusak nuraninya sendiri. Setiap kalimat yang ia tulis terasa hidup, karena ia sendiri menyaksikan bagaimana semua tokoh itu kini menjalani hari-hari mereka bukan lagi sebagai pelaku dan korban, tapi sebagai manusia yang sedang belajar menjadi lebih baik. Ia berhenti sejenak, memandangi foto kecil pamannya yang terpajang di dinding kafe Damar, dengan senyum tenang dan mata yang bijak. Dalam hati, ia tahu bahwa kisah ini juga adalah kisah pamannya, tentang seseorang yang belajar memaafkan masa lalunya sendiri. 2 minggu kemudian, tulisan Satria terbit di Harian Kabar Jogja. Tidak di halaman kriminal, melainkan di rubrik renungan dan kemanusiaan. Judulnya sederhana, 3 hati, 1 luka, dan sebuah pengampunan. Artikel itu segera menarik perhatian pembaca. Komentar berdatangan bukan dengan amarah atau sensasi, melainkan dengan empati. Ada seorang ibu rumah tangga yang menulis, "Saya membaca kisah ini sambil menangis. Saya belajar bahwa tidak ada cinta yang sempurna, tapi semua bisa disembuhkan dengan keikhlasan." Seorang mahasiswa berkomentar, "Tulisan ini membuat saya berpikir 2 kali sebelum menilai orang lain hanya dari kesalahannya." Nah, bahkan seorang guru agama menulis surat ke redaksi, mengatakan bahwa kisah ini layak dijadikan bahan renungan bagi generasi muda. Di kantor redaksi,
Pemimpin redaksi menepuk bahu Satria. Kau tahu nak, ini bukan sekadar tulisan. Ini doa dalam bentuk kata-kata. Satria hanya tersenyum. Saya hanya menulis apa yang saya lihat, Pak. Sisanya, Tuhan yang menggerakkan. Beberapa hari kemudian, Satria mengunjungi Komisaris Damar di rumah dinasnya. Lelaki tua itu duduk di beranda, ditemani secangkir teh melati dan burung perkutut yang berkicau lembut. Satria menyerahkan koran edisi hari itu. Paman, tulisan saya sudah terbit. Damar membaca pelan. Matanya bergerak menyusuri setiap baris, kadang berhenti, kadang mengangguk pelan. Ketika selesai, ia meletakkan koran di pangkuannya dan menatap Satria lama sekali. Kau menulis dengan hati, bukan pena, katanya lembut. Itulah yang membuat tulisanmu hidup. Satria tersenyum. Saya hanya menulis sebagaimana paman hidup dengan empati. Damar tertawa kecil, lalu menatap langit sore yang mulai jingga. Aku sudah menua, Satria. Tapi aku bahagia tahu ada generasi muda yang mau mendengarkan, bukan sekadar mencatat. Dunia ini akan lebih baik kalau manusia mau menulis dengan cinta, bukan dengan kemarahan. Satria terdiam, menatap pamannya dengan mata yang berkilat lembut. Paman tahu, saat saya menulis bagian tentang Maya, saya merasa seperti sedang menulis doa. Seolah saya juga berjanji akan mencintai dengan lebih bijak. Damar tersenyum. Itulah fungsi kisah tragis, nak. Bukan untuk ditakuti, tapi untuk dipelajari. Mereka duduk diam bersama, menikmati senja yang perlahan menelan Yogyakarta dalam cahaya keemasan. Angin membawa aroma bunga kenanga dari taman belakang, mengingatkan keduanya pada seseorang yang pernah mereka doakan bersama, Maya Rahayu, perempuan yang mengajarkan banyak hati tentang cinta dan keikhlasan. Malamnya, Satria berjalan pulang melewati jalan Malioboro. Lampu-lampu toko berkilauan, dan suara gamelan dari kejauhan menyatu dengan tawa anak muda. Di langit, bulan purnama menggantung utuh. Ia berhenti sejenak di jembatan kecil, menatap pantulan bulan di sungai Kode yang mengalir pelan. Dalam diam, ia berbisik kepada dirinya sendiri. Setiap kisah sedih menyimpan pesan, dan mungkin tugas kita bukan melupakan, tapi menuliskannya agar dunia belajar untuk lebih lembut. Lalu ia melangkah lagi, meninggalkan jejak di trotoar basah, dengan hati yang penuh cahaya. Malam itu, Yogyakarta sunyi. Hujan baru saja reda, menyisakan aroma tanah basah dan gemericik air dari talang rumah. Di dalam rumah dinas tua yang kini terasa sepi, Komisaris Utama Damar Santosa duduk di kursi rotan di dekat jendela. Di hadapannya ada meja kecil, selembar kertas putih, dan pena hitam yang sudah sering menulis kisah tentang manusia dan kesalahannya. Rambutnya telah memutih seluruhnya. Matanya sayu tapi hangat, seperti seseorang yang telah berdamai dengan semua luka hidupnya. Di luar, cahaya bulan menembus tirai, menyoroti lembaran kertas di atas meja. Damar mengambil napas panjang, lalu mulai menulis dengan tangan yang sedikit bergetar. Untuk siapapun yang akan membaca surat ini, mungkin kau adalah petugas muda, jurnalis, atau sekadar seseorang yang tersesat mencari arti kehidupan. Aku menulis bukan untuk memberi nasihat, tapi untuk meninggalkan jejak kecil dari apa yang telah kupelajari. Ia berhenti sejenak, menatap foto lama istrinya, Lestari, yang tersenyum lembut di figura kayu. Lestari, bisiknya pelan. Aku akhirnya mengerti apa arti maaf yang selalu kau ajarkan. Ia melanjutkan menulis. Aku telah melihat banyak wajah manusia yang mencintai terlalu dalam, yang terluka terlalu dalam, dan yang marah tanpa alasan. Dari semua itu, aku belajar satu hal, bahwa cinta bisa menjadi cahaya, tapi juga bisa menjadi pisau. Tergantung bagaimana kita memegangnya. Hujan rintik kembali turun, mengetuk genting pelan-pelan. Damar menatap keluar jendela, melihat titik-titik air menetes dari daun mangga tua di halaman. Ia menulis lagi, dengan huruf yang lebih mantap. Keadilan sering kali berbicara lewat hukum, tapi kebenaran berbicara lewat hati. Dan keduanya tak selalu berjalan beriringan. Aku sudah menutup banyak kasus, tapi baru kali ini aku merasa benar-benar memahami manusia. Mereka yang bersalah bukan selalu jahat, dan mereka yang benar belum tentu tanpa dosa. Di bagian bawah halaman, ia menulis kalimat yang pernah ia ucapkan kepada keponakannya, Satria. Hukum bisa menutup kasus, tetapi hanya pengampunan yang bisa menutup luka. Damar menatap kalimat itu lama,
seperti sedang berbicara pada dirinya sendiri. Lalu ia menambahkan, aku ingin generasi setelahku tahu bahwa kekuatan sejati bukanlah menaklukkan orang lain, melainkan menaklukkan amarah dalam diri. Karena begitu amarah menang, cinta akan kalah dan manusia kehilangan arah. Ia berhenti, menatap langit di luar jendela. Kilat samar berkelebat jauh di ufuk utara. Dalam cahaya itu, wajahnya terlihat tenang, seolah semua beban yang selama ini menumpuk di dada, akhirnya menemukan tempat untuk beristirahat. Pena di tangannya kembali bergerak. Aku percaya setiap manusia punya bagian gelap, tapi juga punya cahaya kecil yang tak pernah padam. Tugasku sebagai penegak hukum dulu adalah menemukan kebenaran, tapi tugasku sebagai manusia adalah menemukan belas kasih. Dan aku bersyukur, sebelum terlambat, aku sempat mempelajarinya lewat kisah tiga hati yang hancur karena cinta. Maya, Arga dan Raras. Ia berhenti menulis, menatap bunga melati di vas kecil, di atas meja bunga yang selalu ia bawa setiap kali mengunjungi makam Maya. Harumnya lembut, menenangkan. Aku tahu dunia tidak sempurna, tulisnya lagi. Tapi selama manusia masih mau memahami, dunia masih punya harapan. Pengampunan adalah bentuk keadilan tertinggi, karena di sana tidak ada kebencian, hanya kejujuran, untuk mengakui bahwa kita semua bisa salah. Di baris terakhir, ia menulis pelan, huruf demi huruf. Hidup bukan tentang siapa yang benar, tapi tentang siapa yang berani memperbaiki kesalahan. Bila suatu hari kau membaca surat ini, jagalah hati agar tetap lembut, meski dunia membuatmu keras. Damar meletakkan pena. Ia membaca ulang surat itu dari awal sampai akhir, lalu tersenyum kecil. Di matanya ada air bening, tapi bukan air mata kesedihan melainkan rasa lega. Ia melipat kertas itu perlahan, memasukkannya ke dalam amplop coklat, dan menulis di depannya, untuk generasi setelahku. Ia meletakkan amplop itu di dalam lemari berkas. Tepat di atas map terakhir bertuliskan kasus Taman Aruna. Setelah itu, ia kembali duduk, menatap bulan yang menggantung di langit malam Yogyakarta. Tangannya gemetar pelan ketika ia menyalakan lilin kecil di meja. Cahaya kuningnya bergetar lembut, memantulkan bayangan wajahnya di jendela tua, letih tapi damai. Lestari, bisiknya pelan. Aku sudah menyelesaikan tugasku. Sekarang aku siap pulang. Hujan berhenti. Suara malam kembali sunyi. Dan di tengah keheningan itu, Komisaris Damar menutup matanya perlahan, dengan senyum kecil di bibirnya, senyum seorang manusia yang akhirnya menemukan kedamaian yang selama ini ia cari. Pagi hari di Yogyakarta datang dengan sinar lembut yang menembus sisa kabut. Setelah semalam hujan turun deras, udara kini terasa segar, seolah bumi baru saja dibersihkan dari segala luka. Di pemakaman kecil di pinggir kota, Bayu Prasetyo berdiri di depan makam Komisaris Utama Damar Santosa. Ia membawa bunga melati putih, bunga yang dulu selalu dibawa Damar setiap kali mengunjungi makam Maya. Di nisan itu tertulis dengan sederhana, Damar Santosa, 1958-2025. Keadilan tanpa kasih hanyalah bayangan kekerasan. Bayu menunduk lama, lalu berbisik pelan, terima kasih Pak. Karena Bapak, saya belajar bahwa hidup ini bukan tentang siapa yang paling benar, tapi siapa yang paling berani memaafkan. Di sampingnya berdiri Satria Nugraha, keponakan Damar, kini seorang jurnalis muda yang dikenal karena tulisan-tulisan kemanusiaannya. Di tangannya, ia menggenggam amplop berwarna coklat, amplop yang ditemukan di meja kerja pamannya seminggu setelah kepergiannya. Ia berkata pelan, surat terakhir Paman sudah saya baca di depan publik Bayu. Banyak orang menangis. Ada yang berkata, tulisan itu membuat mereka berani memaafkan diri sendiri. Bayu tersenyum samar. Itu warisan terbaik dari seorang penegak hukum, bukan penghargaan, tapi hati yang meninggalkan kedamaian. Beberapa bulan kemudian, di Lapas Sleman, suasana pagi tampak berbeda. Langit cerah, burung-burung berkicau, dan di halaman, para napi perempuan menanam bunga melati. Di antara mereka, Raras Ayuning Tias menunduk menanam bibit kecil dengan tangan telanjang. Wajahnya tenang, matanya jernih. Seorang petugas mendekat dan berkata, Bu Raras, tadi pagi ada kiriman bunga dari luar, dari seseorang bernama Bayu Prasetyo. Raras terdiam sejenak. Ia menerima bunga itu, seikat melati putih yang diikat dengan pita koklat dan selembar kartu kecil.
Untuk seseorang yang akhirnya berani menatap cermin tanpa takut pada bayangannya. Ia menutup mata, menatap ke langit. Air matanya jatuh, tapi kali ini bukan karena penyesalan, melainkan rasa syukur karena masih diberi kesempatan untuk memperbaiki. Hidupku mungkin rusak, bisiknya pelan. Tapi aku masih bisa menanam sesuatu yang wangi. Dan di sisi lain lapas, Arga Wiranata memahat kayu di bengkel kecilnya. Potongan demi potongan kayu, ia bentuk menjadi burung-burung kecil. Ketika petugas bertanya kenapa ia selalu membuat burung, Arga tersenyum tipis. Karena burung tidak pernah marah pada badai, katanya. Mereka hanya menunggu sampai langit cerah lalu terbang lagi. Sementara itu, di rumah Ibu Ratna Rahayu, halaman kini dipenuhi bunga melati yang mekar sempurna. Setiap pagi, ia menyirami bunga-bunga itu, sambil berbicara seolah Maya masih di sana. Nah, bunga-bungamu harum sekali hari ini. Bayu sering datang membantu menanam, tahu? Ia tersenyum, memandangi langit. Kau lihat kan, tidak ada lagi air mata. Hanya doa yang tenang. Di teras rumah itu, Satria duduk bersama Bayu, memegang koran terbaru. Di halaman depan tertulis, Komisaris Damar Santosa, penegak keadilan yang mengajarkan pengampunan. Bayu membaca artikel itu dengan mata berkaca. Dia bukan hanya penegak hukum, Satria. Dia guru bagi semua orang yang pernah salah. Satria mengangguk. Paman selalu bilang, setiap orang berhak mendapatkan bab baru, bahkan setelah kesalahan terburuknya. Aku ingin menulis buku tentang beliau. Bayu tersenyum, memandang ke arah bunga-bunga di halaman. Kalau begitu beri judulnya Cahaya Setelah Hujan. Karena setiap kali aku kesini setelah hujan, bunga melati selalu mekar lebih wangi. Satria menulis kata-kata itu di buku catatannya. Cahaya setelah hujan. Ya, itu bukan hanya judul, itu makna hidup kita semua. Sore mulai turun, langit memerah, burung-burung kembali ke sarang. Ibu Ratna duduk di kursi bambu, menatap dua lelaki muda yang kini sering datang membantunya di rumah Bayu dan Satria. Dalam hati, ia tahu, meski anaknya Maya telah tiada, cintanya tidak ikut mati. Cinta itu kini tumbuh di hati orang-orang yang belajar dari kepergiannya. Angin berhembus lembut membawa aroma melati ke seluruh halaman. Di antara wangi itu, Ibu Ratna seolah mendengar suara lembut putrinya berkata dari kejauhan, "Bu, jangan bersedih. Aku bahagia. Karena akhirnya semua orang belajar mencintai dengan cara yang benar." Ibu Ratna menatap langit, tersenyum sambil berbisik, "Ya, Nak. Dunia ini memang keras, tapi Tuhan selalu menyelipkan lembutnya kasih di tengah badai." Satria menutup bukunya. Bayu menatap matahari yang tenggelam. Di ujung langit, cahaya keemasan menyapu awan, seolah memberi tanda bahwa semua kisah seburuk apapun selalu berakhir dengan secercah harapan. Dan di sanalah, di bawah langit Yogyakarta yang perlahan tenang, mereka semua menemukan hal yang sama, bahwa setelah setiap hujan, selalu ada cahaya. Cahaya dari pengampunan, dari doa, dan dari cinta yang tidak lagi menyakiti, melainkan menyembuhkan.